Saya mencium aroma pandangan yang kosong. Tidak ada kehidupan dalam jiwanya, sehingga kerasukan. Partisipan yang Roy bicarakan adalah lahir di tanggal. Saya memilih 16. Umar Safari lahir di tanggal 16. Sering kesurupan. Memiliki jimat keris yang dipercaya untuk menjaga diri. Menurut pengakuannya, Umar juga bisa mengobati orang yang kesurupan. Sudah ada Umar di hadapan kami. Kenapa ini ada adegan tidur dan juga tampaknya honor sekali. Lucu sekali di sini, Umar. Ada tidur tetapi kamu terbangun di mimpi kamu ya. Itu yang saya lihat. Dan anehnya sekali di sini adalah makhluk halus ini selalu setia mendampingi kamu, Umar. Bangun! Bangun! Malam ini juga kalian harus berangkat ke rumah si Hendrawan. Habiskan anaknya sebelum usia 10 tahun. Umar kenapa, Pak? Tolongin Umar cepat, Pak. Bapak juga dengar, Bu. Ini pasti ulah Pak Broto. Dia nggak kapok-kapok nurut kita, Bu. Karena saya sudah menikah sama kamu. Cepat, Pak. Tolongin Umar, Pak. Iya, iya. Bapak, Ibu! Bapak, Ibu! Tolongin aku! Pak! Pak! Kenapa, Pak? Bapak kayak ada mukul, Bu. Kenapa, Pak? Kayak ada mukul, Bapak. Hendrawan, malam ini dendamku akan terbalaskan. Akan kuhabisi seluruh keluarga kamu, Hendrawan. Jangan ganggu cucu dan keturunanku. Akan menjadi pengikutku. Broto! Keluar kamu dari sini! Hadapi aku secara jantan! Cari rumah, Bu. Kakek itu selalu melindungi keluarganya. Nanti aku harus turun tangan untuk merutaskan kamu, kakek. Broto! Keluar kamu! Jangan jadi orang pengecut! Hadapi aku! Tentunya aku bukan pengecut, kakek tua. Aku akan habisin kamu malam ini juga. Serang! Kamu kenapa? Kamu kenapa, nak? Pak, angkat, Pak. Ayo, Pak. Kamu kenapa, Umar? Ya Allah, Pak. Allahu Akbar. Umar, bangun, Umar. Pak, kenapa Umar selalu jadi korban teror seperti ini, Pak? Nggak tahu, Bu. Aku juga nggak ngerti. Pokoknya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga Umar, Pak. Ibu takut dan khawatir atas ancaman Broto, Pak. Aku nggak akan biarkan Broto mengajak Umar jadi pengikutnya.
Umar! Hendra Umar! Aku tidak akan menyerah. Kalian jangan cemaskan anak kalian. Anak kalian akan baik-baik saja. Sebentar lagi, dia berusia 10 tahun. Sudah saatnya mewariskan semua ilmuku. Kalian jaga dia baik-baik. Sampai aku menemuinya di usia 20 tahun. Tiba-tiba ada seorang kakek ke depan saya datang, pakai surban, pakai jenggot panjang tuh, tiba-tiba masuk ke tubuh saya. Gue hitung uang dulu deh, gue kurang duitnya. Aduh, mudah-mudahan cukup buat dagang deh. Bismillah. Kenapa bang? Duit loh. Iya, kenapa emangnya? Lain kita. Gak bisa lah bang, ini bukan uang saya bang. Ini bukan uang saya. Aku takkan biarkan cucuku disakiti. Masih mau lagi ya? Masih mau lagi? Kek, makasih ya. Kek, makasih loh. Ada yang lewat ya? Tapi kagak ada orang. Itu siapa? Kayak Pak Broto. Ya Allah, ini tempat apa? Ah! Ya ampun. Umar, aku akan membawamu ke alamku, Umar. Kedua orang tuamu berhutang dendam padaku. Dan kamu sebagai penggantinya untuk bayaran. Kamu tunggu di sini, aku akan kembali untuk menjemputmu. Dendam apa itu? Maksudnya dia apa? Enggak. Ini nggak bisa terjadi. Hah? Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan takut cucuku. Hah? Aku kakek buyutmu. Aku selalu mendampingimu, melindungimu dari bahaya. Kamu terima ini. Kamu bawa keris itu kemanapun kamu pergi. Karena keris itu adalah penghubung antara kamu dengan aku. Kok kenapa mimpi itu keulang lagi? Kakek itu ngasih... Hah? Kenapa keris ini di tangan aku? Loh, bukannya ini pemberian kakek itu di mimpi aku ya? Kok ada di aku? Saya mulai tidak tahan dengan sosok kakek dan orang yang bernama Pak Broto. Saya sudah menanyakan kepada kedua orang tua saya tentang Pak Broto. Saya kaget ketika kedua orang tua saya menceritakan. Pak, Bu, Pak Broto tuh siapa sih? Ibu sama Pak Broto ada masalah apa ya? Terus
kakek-kakek yang berjenggot putih itu yang selalu datang kalau Umar dalam bahaya itu siapa? Pak, jelasin dong Pak. Umar juga pengen tahu. Namanya kenapa kamu nanyakan Pak Broto? Pak Broto itu datang menghantui aku. Dan dia bilang dia datang untuk menuntaskan dendamnya. Makanya aku nanya ke ibu sama bapak. Sebenarnya ada apa sih? Kok bisa dendam-dendaman kayak gitu? Aneh banget. Ceritain dong. Udah lebih baik ceritain aja Pak semuanya. Umar pun berhak tahu yang sebenarnya Pak. Mar, begini Mar. Pak Broto itu dulunya menyukai ibu kamu. Tapi ibu kamu itu menolak dengan halus ungkapan cintanya Pak Broto. Tapi Pak Broto itu jadi sakit hati dan dendam. Nah, sejak saat itulah Pak Broto selalu berusaha untuk mencelakai Bapak dengan ilmu hitamnya. Oh gitu. Ya. Sekarang aku udah ngerti. Tapi Pak, Bapak belum ceritain loh soal siapa kakek-kakek berjenggot putih itu. Bu, siapa sih? Beliau itu adalah kakek buyut kamu. Kakek buyut? Sejak usia kamu masih 10 tahun, beliau sudah mengikuti kamu. Jika kelak waktunya tiba nanti, kamu akan mewariskan ilmu kakek buyut kamu. Bu, apa Bu? Ilmu? Ilmu apa Bu? Ibu juga nggak tahu. Yang ibu tahu adalah dulu itu kakek buyut kamu seorang petinggi di kerajaan Pajajaran. Beliau juga mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Ibu nggak tahu ilmu apa yang akan diwariskan untuk kamu. Bapak sama Ibu juga nggak tahu persis ilmu apa itu, Mar. Tapi menurut Bapak, kamu akan memiliki kemampuan untuk bisa melihat alam gaib. Setiap malam Jumat, kamu dirasuki atau kesurupan di sini saya lihat. Lu kalau malam Jumat sih itu bawaan, Kak. Bawaan. Bawaan Ya, dari? Kalau misalnya ada kodam datang, saya tahu. Ilmu bisa ngeliat makhluk gaib. Wah. Umar cucuku, keluarlah. Ada yang ingin membuat jahat dengan kedua orang tuamu. Siapa? Umar? Mau kemana kamu? Umar? Pak? Pak? Umar? Umar? Aduh gimana sih? Pak? Kita habisin keluarga Siandrawan malam ini. Kalian hadapi saya dulu. Bagus. Memang kamu incaran saya. Serang! Nggak tahu. Ya Allah. Ternyata kamu masih sakti seperti yang dulu. Berjuang. Malam ini belum selesai. Aku pasti akan kembali untuk menghabisi keluarga kamu.
Mar, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu kenapa, Mar? Bangun. Kamu kenapa, Mar? Kamu kenapa, nak? Ya Allah. Ayo, Pak, angkat, Pak. Pak, angkat, Pak. Kok Umar di sini? Ayo, bangun. Pak. Kamu, Cepet, Pak. kamu seperti bertarung sama. Ya, bangun. Semua hal yang terjadi sama hidup kamu yang berhubungan dengan makhluk gaib ini kebanyakan merugikan kamu atau mereka berteman baik sebenarnya? Berteman, Kak. Berteman. Jumlah teman kamu ini berapa? Banyak sih, Kak. Coba boleh disebutkan. Dari kakek saya, Uyut ya ibaratnya. Uyut satu. Terus sama prajuritnya ada. Hei! Hei, berhenti kamu! Hei! Kek. Mereka siapa? Kamu tidak usah takut, cucu. Mereka ini adalah murid kakek di zaman Pajajaran dulu. Mereka datang ke sini atas keinginan kakek. Mereka akan menjagamu dan melindungi ibumu dari gangguan roh arwah Broto. Dan satu lagi, nanti akan datang harimau piaraan kakek kalau kamu dalam bahaya. Tapi Kek. Tapi Kek. Kamu siapa? Oh, enggak. Tadi ada temen aku iseng, biasalah. Kenapa kamu gelisah kayak gitu? Umar tuh mau ngelamar kerja. Siapa tahu ada lowongan. Amin. Doain ya, Bu ya. Iya, Ibu doain. Kenapa sih kamu gelisah kayak gitu? Gak apa-apa. Pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Doain ya, Bu. Waalaikumsalam. Doain ya, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya, ya, Bu. Sejak umur 20 tahun itu, saya sudah sering bertemu dengan arwah kakek buyut saya itu. Tidak di alam nyata, bahkan di alam mimpi. Makin lama, saya makin melihat sosok gaib. Bahkan saya bisa melihat arwah orang yang baru saja meninggal. Aduh, ngelamar kemana lagi ini ya? Siapa nih? Siapa yang duluan? Ada yang kenal nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, ini kenapa, Bu? Wanita ini tabrak lari, Mas. Penabraknya kabur. Ya Allah. Gimana ya ini ya? Tolong, Mas. Kenal nggak, Mas? Enggak, Bu. Gak ada yang kenal nih. Ya Allah, kasihan banget. Tabrak lari. Astagfirullahaladzim. Gak siang, gak malam, selalu gue ngeliat makhluk halus. Kenapa lagi gue? Bener. Oh, lu. Heh, gue bilangin sama lu ya, lu terserah mau di situ. Asal lu jangan ganggu gue, apalagi keluarga gue. Sekali lagi lu ganggu gue, apalagi keluarga gue. Lu berurusan sama gue. Paham lu? Pokoknya Umar udah gak kuat. Umar gak mau gini terus. Kemana aja Umar pergi, pasti Umar ngelihat makhluk gaib. Apalagi di rumah ini, Pak. Umar, Ibu dan Bapak tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena semua yang terjadi sama kamu itu bukan kehendak Bapak ataupun Ibu. Ya Umar, Bapak nggak bisa berbuat apa-apa. Bapaknya berpikir, mungkin ini memang sudah jadi takdir kamu. Tapi Pak, Umar tuh nggak bisa gini mulu. Pokoknya Umar akan cari paranormal yang bisa nutupin mata batin Umar. Supaya Umar tuh nggak bisa lagi ngeliat setan-setan, makhluk-makhluk gaib. Dan kalau bisa, Umar meminta untuk dijauhin dari kakek buyut Umar. Umar ini pengen dihilangkan atau enggak sebenarnya mereka? Waktu itu sih saya mau dihilangin, Kak. Nggak bisa. Wah, kenapa?
Kagak bisa Kak, masalah kan saya sudah satu darah. Oh, betul kata Roy tadi, emang keturunan. Keturunan, iya keturunan. Satu darah masalahnya. Yang terjadi dengan anak bapak itu sudah menjadi garis keturunan dari kakek buyut. Jadi saya sulit sekali untuk melepaskan. Karena anak bapak ini masih sedara dengan kakek buyut. Jadi bagaimana, Mbah? Tenang saja. Saya akan melepaskan takdirnya dan menutup mata batinnya agar dia tidak bisa melihat makhluk-makhluk astral di sekitar sini. Mbak ya, ini Mbak. Saya sih takut nih malam Mbak yang kenapa-napa soalnya nih. Kalian berdua tenang saja. Saya tidak pernah takut. Warga sekitar sini tahu siapa Mbak. Sekarang kalian pulang saja. Biar Mbah nanti malam kerjakan. Besok pagi kalian datang kemari lagi. Baik, Mbah. Mari, Mbah. Ya. Siapa kalian? Datang kemari tanpa izin. Berani mau melawan saya? Hei! Saya yang datang. Eyang, maaf Eyang. Bukan saya mendatangkan Eyang untuk musik kedatangannya. Tapi saya ingin berbicara baik-baik sama Eyang. Sudah tidak perlu dibicarakan. Kau sudah mencampuri urusanku untuk mewarisi ilmu-ilmu kepada cucuku. Kamu sudah melanggar aturan. Maaf Eyang. Tidak! Aduh, aku yang nyebabin paranormal itu mati. Aduh, enggak. Mudah-mudahan ini cuma mimpi. Tadi Roy sempat bilang, ini kemampuan kamu, apakah kamu gunakan juga untuk komersil atau bisnis begitu? Karena kan kamu punya banyak teman-teman, kayak misalkan menyembuhkan orang atau apa. Bisa. Ini semua salahku. Seandainya aja aku nggak datang ke rumah paranormal itu, mungkin itu paranormal sekarang masih hidup. Umar, apa kamu masih memikirkan soal paranormal itu? Coba aja Bu, kalau Umar tuh nggak ke rumah paranormal itu paranormal pasti masih hidup Bu. Ini semua tuh salahnya Umar Bu. Kamu nggak usah perlu merasa bersalah kayak gitu, Mar. Apa yang sudah terjadi dengan paranormal itu adalah kehendaknya. Dan rasa bersalah kamu itu juga nggak akan membuat dia hidup kembali, Umar. Tapi Ibu kan... Oh iya, soal lamaran kerja kamu gimana? Apa sudah ada yang terima? Belum Bu. Umar udah capek Bu, keliling-keliling nyari kerjaan. Satu pun nggak keterima Bu, nggak ada sama sekali. Umar capek. Ya, kamu sabar aja ya. Gini aja, gimana sebelum kamu kerja di kantor, kamu berjualan aja. Ya, mungkin dengan kamu berjualan, kamu bisa melupakan semua masalah kamu. Mau dong, mau. Tapi, ntar dulu Bu, emang kita mau jualan apa sih? Ya udah nanti kita bicarain lagi ya. Istighfar ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, anaknya kenapa Pak? Pak, dudukin sini Pak. Biar saya bantu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang anak Bapak sudah nggak apa-apa. Insya Allah udah netral. Sekarang lebih baik. Anak Bapak sama Ibu dibawa ke dalam. Biar istirahat di dalam aja. Terima kasih banyak ya, Nak ya. Sama. Pak, kalau gitu saya pamit ya. Bu, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, kita masuk ke dalam Pak. Sejak kejadian itu,
banyak orang-orang yang datang ke rumah untuk meminta bantuan saya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Assalamualaikum. Bu. Salam. Iya Pak, ada apa ya? Bu, Umarnya ada, Bu? Ada? Ada apa Pak? Begini, Bu. Sudah 3 hari ini istri saya kesurupan, Bu. Saya mau minta tolong Umar untuk melihatnya. Saya dengar Umar bisa menyembuhkan orang kesurupan. Masa sih? Setahu saya sih nggak bisa Mas. Bu, Ada apa? Ini Mas ini bilang katanya tuh kamu bisa nyembuhin orang yang kesurupan. Emangnya kamu bisa? Bisa. Mas, istrinya di mana, Mas? Di rumah saya. Di rumah? Ya udah, kalau gitu sekarang kita ke rumah Mas aja yuk. Ayo, mari. Kamu yakin? Bu, insya Allah, Bu. Udah, mau pamit ya, Bu. Mari, Pak. Mari. Sejak kapan ya dia bisa menyembuhkan orang? Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah nggak apa-apa, Bu. Anak Ibu sudah netral, insya Allah. Bu, tolong ya, Bu. Anaknya disuruh banyak ibadah, sholatnya makin ditambah lagi ya. Insya Allah sudah nggak apa-apa kok. Yaudah, Bu, saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Dulu saya juga pernah dagang, Kak. Magang? Pernah dagang. Dagang? Iya, jualan lah ibaratnya. Jualan piscok ya kan. Saya bingungnya, yang sebelah kan sama-sama saingan lah ya kan. Mana tiba-tiba ramen saya juga bingung gitu. jadi tempenya berapa biji, Bu? Nggak jadi dah Mas. Picok aja. Yuk, picok aja yuk. Loh. Yuk. Bu, kok nggak jadi? Loh, Alhamdulillah. Iya ya. Ini 5.000 udah paketan. 5.000 paketan. Saya bang. Iya. Bang, gitu ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Picoknya ya. Oh iya. Bang, saya bang. Terima kasih. Ada itu dong, plastiknya dong. Ini, Bu. Biasa saking banyaknya. Alhamdulillah. udah pesan ya, Bang ya. Siap. Lancar ya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini Tuh orang barusan dagang di sini udah laris kayak gitu. Gimana pembeli kita pada pindah ke dia semua ini? Gimana ini? Kalau tiap hari begini mah kita yang bakalan dirugikan ya, Pak. Iya. Kamu ada sesuatu yang berhubungan dengan makanan manis. Gak nyimak. Kan Roy tadi bilang gulali, ternyata pisang coklat. Jadi Roy menciumnya manis mungkin. Iya betul, manis-manis seperti itu. Gitu. Oh iya. Bang, oke Bang. Iya, terima kasih. Itu ya Bang ya. Terima kasih. Harus manis Bang. Oh iya. Pisoknya dong, Bang. Iya. Bang, satu Bang ya. Iya ya. Mas beli ya, Mas. Iya ya. Terima kasih. Mas, saya dong. Saya bang satu, Bang. Saya satu. Nih, ya. Alhamdulillah. Ya, semua sabar. Satu Bang. Alhamdulillah ya. Ini terakhir ya. Ayo. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini rame. Mas, mari Mas. Mari Mas. Alhamdulillah. Mana lu Pak Kasok? Dagangan kita makin gak laku aja nih, makin sepi. Kalau begini mah bisa bangkrut kita. Gimana nih? Pembeli pindah ke dia semua, kita nggak laku. Jangan-jangan bukunya lebih kuat Pak daripada dukun kita Pak. Lihat aja nanti. Ntar malam. Mereka ini sebenarnya lebih membuat Umar lebih dekat ke orang tuanya, atau mereka membuat Umar ini jadi temperamental? Roy melihatnya seperti apa? Justru saya melihat kedua yang membuat Umar menjadi temperamental, dan terlihat juga dari analisa body language-nya juga di sini saya lihat dia juga merasa takut
dan terancam. Bahkan temperamennya sangat tinggi sekali, naik dan turun ya dalam arti kata di sini. Bisa marah tetapi bisa sedih langsung dalam seketika, tetapi berumpat dalam diri sendiri. Ini hal yang wajar sih bagi saya, adalah seseorang yang tidak bisa mengendalikan teman-teman gaibnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah, terima kasih. Alhamdulillah enak ya. Di hari kedua kamu berdagang ini, dagangan kamu habis terus. Iya, Bapak juga ikut senang, Mar. Kamu bisa berjualan. Nggak gengsi seperti kebanyakan anak-anak sekarang, Mar. Ngapain sih gengsi, Pak? Lagian kan ini kerjaan halal, ya harus kita jalanin dong. Alhamdulillah. Ibu setuju itu, Pak. Walaupun hasilnya kecil, yang penting berkah enak ya. Amin, amin, Bu, amin. Umar cucuku, pedagang yang tadi menemui kamu punya niat jahat. Dia ingin menghancurkan usaha kamu. Apa? Dia mau apa? Umar nggak takut. Gue berani. Kamu ngomong sama siapa, Mar? Enggak. Aduh, Pak, Bu. Umar cuma kecapean aja sampai ngelantur kayak gini. Yaudah, Pak, Bu. Umar mandi dulu ya. Iya, Umar. Baru aja saya 1 minggu dagang. Ada seorang yang tidak suka sama saya. Dia mencoba menjatuhkan dagangan saya. Selain itu, masalah lama mulai muncul lagi, yaitu tentang arwah Pak Broto. Bahkan, ancaman arwah Pak Broto semakin parah. Ibu! Bapak! Umar, tolong Bapak Umar. Umar, tolong Bapak Umar. Bapak di mana? Tolong Ibu Umar. Ibu di bawah Broto Umar. Tolong Ibu Umar. Ibu! Umar, tolong Ibu Umar. Ibu di mana? Umar, tolong Ibu Umar. Tolong. Ibu! Pak, Bu, Bapak. Tapi kalau dari saya pribadi, Umar, rasa keberanian kamu ini tidak memberikan makanan enak untuk mereka. Which is sebenarnya adalah bagus. Kalau kamu menampilkan rasa ketakutan kamu, mereka akan semakin besar dan mempengaruhi hidup kamu. Nggak pernah. Paling kalau malam Jumat sih kayak kadang rasa dingin tangan, ya kan. Kalau orang ini kan berasa kan dingin, kayak gitu. Kayak orang kedinginan saya gitu. Tiba-tiba saya minta kopi. Biasanya kan saya nggak pernah minum kopi. Nah, kayak kita dibeliin kan sama istri saya beli kopi sama rokok udah. Mbak, saya sedang ada masalah, Mbak. Saya minta tolong, Mbak. Saya ingin Mbak menghancurkan dagangan seseorang biar bangkrut. Soalnya gara-gara dia dagangan saya jadi sepi, nggak laku, Mbak. Tolong, Mbak, bisa, Mbak? Itu masalah gampang. Ini kain kafan berisi tanah kuburan yang sudah menjampi-jampi. Sepulang dari sini, kamu taburi tanah ini di sekitar dagangannya. Ingat, harus hari ini. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak, ya. Makasih. Sekarang kamu tahu gimana rasanya daganganmu sepi. Kek, gimana ya, Kek? Cara buat berhentiin teror arwahnya Pak Broto. Soalnya Umar nggak pengen, Kek. Di rumah ini tuh ada teror arwah Pak Broto lagi. Broto mendalami ilmu hitam. Meski sudah meninggal, arwahnya tidak akan diterima bumi hingga hari kiamat nanti. Kalau kamu ingin memberhentikan teror Broto, ada satu cara. Caranya apa? Kamu cari ajimat yang dipakai Broto saat hidupnya dulu, dan kamu bakar ajimatnya. Tapi di mana Umar bisa nemuin ajimat itu, Kek?
Untuk tempat, nanti kakek beritahu. Umar cucuku, kamu tunggu di sini. Ada yang ingin berbuat jahat sama kamu. Mau kemana kau, manusia muda? Siapa kamu? Manusia bodoh. Apa yang kamu lakukan? Saya hanya... Kamu sudah membantu manusia bodoh itu untuk menghancurkan dagangan cucuku. Saya tidak tahu kalau itu cucu Eyang. Ampuni saya. Sudah terlambat. Kamu harus menanggung semua akibatnya. Ampuni saya, Eyang. Jangan! Dasar bodoh. Entah kenapa ya, saya melihat kamu berjualan makanan ataupun yang saya cium di sini dalam penerawangan saya. Apakah ada keterkaitan kamu dengan gulali ataupun makanan warung itu yang saya lihat di sini? Entah kenapa ya, saya melihat kamu berjualan makanan ataupun yang saya cium di sini dalam penerawangan saya. Apakah ada keterkaitan kamu dengan gulali ataupun makanan warung itu yang saya lihat di sini? Saya tidak ingin teror masa lalu itu terus berlanjut. Membuat ketenangan hidup saya dan ketenangan hidup kedua orang tua saya itu terganggu setelah mendapat petunjuk dari kakek buyut saya. Bagaimana untuk menghentikan teror Pak Broto? Saya memutuskan untuk menghentikannya. Pokoknya mulai sekarang, Umar tuh udah nggak mau jualan lagi, Pak. Umar, emangnya kenapa kamu nggak mau berdagang lagi? Emangnya dagangan kamu udah nggak laku lagi? Iya, Umar. Kenapa kamu berhenti dagang? Pak, Bu, bukan itu masalahnya. Dagangan Umar laku kok. Tapi gini, dengan Umar berjualan, banyak banget pedagang lain tuh yang iri sama Umar. Sampai-sampai Umar tuh dikerjain pakai magic. Umar nggak terima dong. Umar mau balas dendam. Pokoknya yang ngerjain Umar sama dukunnya itu harus kena juga. Dia harus ngerasain juga. Yaudah, kalau kayak gitu Umar pamit ya. Umar mau ke rumah Pak Broto. Hah? Mau kemana kamu? Rumah Pak Broto itu sudah nggak dihuni lagi sejak kematian dia. Iya Umar, berbahaya kalau kamu pergi ke sana. Kata orang-orang rumah itu angker, Umar. Pak, Bu, gini loh. Umar kesana, Umar tuh mau ambil jimat ilmu hitam Pak Broto. Karena cuma itu, Bu, yang bisa menghentikan teror arwah Pak Broto. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, Bu? Bisa-bisa kita tuh diterorin terus, dihantuin terus. Dan bisa-bisa dia balas dendam, Pak, Bu. Umar cucuku, kamu sendiri masuk ke dalam rumah sana. Kakek tidak ikut. Kalau kakek ikut, melanggar perjanjian di alam gaib. Kamu ambil ajimat di ruang ritual. Di sana ada ajimat berbentuk kalung hitam. Kamu ambil itu. Keris yang pernah kakek berikan padamu. Jadikan pelindung. Umar masuk ya. Oh, gue gak boleh takut nih. Gue harus berani nih. Astagfirullah. Dinda dalam bahaya. Broto sedang mengganggunya.
Biarkan Umar di sini. Ayo kita ke sana. Baik. Pak, itu si Umar nekat banget mau ke rumah Pak Broto, Pak. Ibu khawatir dia kenapa-napa, Pak. Iya Bu, Bapak juga khawatir. Tapi apa yang bisa Bapak lakukan, Bu? Kenapa ya Pak, Ibu tiba-tiba merinding begini, Pak? Bapak juga, Bu. Aduh, jangan-jangan, Bu. Ibu kenapa, Bu? Hendra, Indah sudah menjadi milikku. Dan sekarang dia akan kubawa ke alamku. Broto! Keluar dari tubuh istriku. Ya, aku Broto akan membalaskan dendamku malam ini. Istrimu akan aku bawa ke alamku. Dendammu itu yang membuat kabur ditolak bumi dan langit. Aku tidak peduli, Hendra. Yang penting dendamku sudah terbalaskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zala yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi min syarrihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardi. Allahu akbar. Jangan, Broto. Jangan bawa istriku, Broto. Tolong. Istighfar. Bu, istighfar. Bu. Bu, istighfar. Berhenti! Broto, keluar dari tubuh cucu. Jangan membuatku marah. Silahkan, apa yang kau mau, Padua. Aku akan tetap memakai raga ini. Istighfar, Bu. Bu, kejar dia. Bu. Gua nggak boleh takut. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, ini dia nih. Udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lagi. Kek! Kakek! Ibumu dalam bahaya. Cepat ke sini. Ayo lawan aku! Ayo! Ayo lawan aku.
Umar, cepat ke sini. Ibumu dalam bahaya. Broto! Keluar kamu dari tubuh ibuku. Keluar kamu. Bagus kamu ke sini. Mana kamu ke sini? Bakar Umar. Bakar timbat itu. Jangan dengarkan ocehannya. Tahan Umar, tahan Umar, tahan. Jangan bakar Umar. Pikirkan lagi langkah kamu Umar. Ini menyangkut nyawa ibu kamu Umar. Umar. Ibu! Ibu, bangun Bu. Allah Akbar. Istighfar Bu. Bu. Ibu! Bu. Saran saya adalah untuk tidak mencari tahu lagi informasi yang berhubungan dengan spiritual dan tidak lagi kamu bergaul dengan teman-teman yang tidak real. Kalau terdengar suara bisikan, kamu langsung hempaskan. Kek, tolong Umar, Kek. Umar udah gak kuat, Kek. Umar pengen lepas dari semua yang berbau mistik, Kek. Umar pengen hidup kayak manusia biasa, Kek. Cucuku, itu tidak bisa. Darahmu sudah ditakdirkan untuk mewarisi semua ilmuku. Itu sudah turun-temurun. Kelak nanti, anak laki-laki dari keturunanmu juga akan mewariskannya. Tapi, Kek, tolong Umar, Kek. Tolong lepasin ini semua dari Umar, Kek. Kamu bisa melupakannya, tapi tidak bisa melepaskannya. Kamu cari kesibukan lain untuk bisa melupakan apa yang kamu terima. Sampai kapanpun, kakek selalu berada di dekatmu. Maksudnya Roy melihat mungkin di masa depan kamu rezekinya di situ. Jadi jangan terlalu santai hidupnya karena kamu berteman nih dengan mereka. Iya. Gitu. Ya. Oke, Ratu ada pesan mungkin? Iya, kalau menurut aku sih seperti itu tuh jangan dibiarkan gitu kan. Kalau misalkan kita nggak cukup untuk dalam ilmu itu, mending dilepas aja, dicuekin aja. Kalau menurut aku ya. Ya. Dari kesibukan saya itu berdagang, saya perlahan-lahan mulai melupakan warisan leluhur saya itu. Walau terkadang sesekali dan 2 kali, bahkan sering sekali mendengar auman, bisikan dari kakek buyut saya itu. Juga suara auman harimau di rumah saya. Karena saya tidak tanggapi, lama-kelamaan suara gaib itu menghilang. Dengan sendirinya menghilang tanpa sadar. Tapi saya tidak bisa menghilangkan kemampuan saya yang bisa melihat makhluk gaib dengan mata telanjang.